Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dalam frame cerdas berpencinta alam bersama Nevi James. Tema pembahasan kita masih itu saja, belum berpindah. Apakah ada definisi atau pengertian dari pencinta alam atau mahasiswa pencinta alam? Upaya mencari tahu ini menggunakan perspektif sejarah. Dalam hal ini menggunakan ilmu sejarah. Jadi proses mencari tahu ini menggunakan ilmu, bukan menggunakan pendapat, tapi ilmu. Saya ulangi, penelusuran sudah dilakukan per 10 tahun ya, mulai sebelum 1950, 1950 ke 1960, 1960 ke 1970, 1970 ke 1980, 1980 ke 1990. Di sini kita tidak temukan. Nah, sini ada satu pengertian yang ditetapkan dalam Forum Nasional TWKM. Semalam kita sudah bahas itu. Tapi seperti biasa, sebelum membahas yang baru, kita ulangi sedikit yang sebelumnya, supaya tidak ada informasi yang terputus tuh. Jadi dalam upaya mencari tahu ini, kita ada temukan di sini di TWKM gitu. Nah, di TWKM itu juga hanya pengertian dari mahasiswa pencinta alam, bukan pengertian atau definisi dari pencinta alam gitu. Kemudian ya, ini diingat saja tema bahasannya ya. Dihapus karena ruang tulis kita sempit. Ini kayak belajar di batu tulis nih. Di zaman penjajahan itu masih pakai batu tulis, ditulis, diingat, dihapus. Karena orang-orang yang hidup di era batu tulis itu daya ingatnya tinggi itu. Karena terlatih, terdidik. Nah, terkait TWKM, temu bicara kenal medan forum nasionalnya UKM, unit kegiatan mahasiswa pencinta alam
tingkat perguruan tinggi. Terkait TBKM, yang harus kita pahami adalah ini pada era Orde Baru, belum reformasi ya. Pada era Orde Baru itu struktur perguruan tinggi itu segitiga. Level yang ini, level atas, ini ditempati oleh universitas dan institut. Ingat saja, yang nama kepala sekolahnya itu rektor. Universitas dan institut ini ada yang negeri, ada yang swasta. Yang negeri dibawahi oleh Dikti, yang swasta oleh Kopertis. Era Orde Baru, di atasnya menteri, jadi dua-duanya tunduk pada keputusan menterinya gitu. Di bawahnya universitas itu baru diduduki sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu sebanding dengan fakultas kalau di universitas atau institut. Selevel lah kira-kira gitu, bukan sebanding, selevel lah. Jadi kalau definisi TBKM itu unit kegiatan mahasiswa pencinta alam tingkat perguruan tinggi, universitas dan institut, berarti cuma universitas dan institut, karena sekolah tinggi itu selevel dengan fakultas tuh. Jadi beda level sekolah tinggi dan universitas di era Orde Baru. Baru di bawahnya akademi. Masuk sini diploma. Ya akademi dulu diploma juga tuh. Nah, yang ini kepala sekolahnya namanya direktur. Kalau yang ini rektor. Ini rektor ya. Di bawahnya ini SMA, SMK. Dulu jelas ya, jelas strukturnya itu. Forum TBKM itu adalah agenda Dikti, bukan agenda Kopertis. Jadi secara logik tuh TBKM itu forum unit kegiatan mahasiswa pencinta alam tingkat universitas dan institut negeri. Nah, itu bukan swasta. Nah, belakangan baru kacau itu. Makanya Dikti yang membiayai. Belum ada forum nasional untuk keseluruhan, belum ada itu. Ini ada maksudnya semuanya, latar belakangnya juga.
jelas itu. Yang melatar belakang ini terkait dengan sejarah mahasiswa pencinta alam di era Sohogi. Memang di sini sebutannya mahasiswa, di sini juga mahasiswa, di sini mahasiswa, iya. Tetapi konteksnya berbeda. Nah, seperti ini dulu gambarannya. Jadi TWKM pertama sampai kelima itu masih dipantau, masih rapi, itu relatif rapi. Setelah itu tidak terkendali itu. Sudah mau-maunya forum TWKM itu. Sudah tidak melihat aspek historisnya TWKM, juga tidak melihat aspek hukumnya, aturan. Kayak gitu. Makanya makin hari makin kacau lah itu. Nah, pada TWKM ini ya, pada TWKM pertama lahir pengertian dari mahasiswa pencinta alam. Yang kami sampaikan semalam, saya ulangi di sini. Seorang mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang sedang dalam berproses ini maksudnya belajar, mengenal cinta dan alam. Ini tidak bisa dipisahkan, ini ada maksudnya itu. Ini pengertian, atau mungkin di buku laporan TWKM pertama ya, pada tulis pengertian atau definisi, saya lupa, tapi seperti ini bahasanya. Ini tercantum di buku laporan TWKM pertama. Tentu tidak semua orang pernah melihat bukunya. Ya, yang peserta TWM pertama saja itu. Itu pun juga ada yang pegang tapi tidak pernah membaca itu. Harusnya ini yang menjadi tolak ukur dari forum TWKM untuk bergerak selanjutnya gitu. Karena segala sesuatu itu secara operasional atau secara konsep itu harus bergerak berdasarkan definisi ataupun pengertian itu. Manusia saja ada definisinya itu dari Tuhannya itu. Jadi kita juga sedangkan kata manusia saja kita tidak bisa semaunya itu. Karena yang menciptakan manusia juga sudah meletakkan definisi manusia itu. Cuma kita
tidak peduli dengan definisi manusia, pemberian Sang Maha Pencipta, itu masalahnya. Semua mau-maunya mengatakan diri manusia itu. Jadi ada parameternya, ada itu. Alat ukurnya ada semuanya gitu. Nah, akhirnya kita temukan, upaya mencari tahu itu kita temukan di era 80-90. Ini tepatnya Agustus 1988 penetapannya ini. Jadi pengertian masa pecinta alam itu tidak didudukkan pada organisasi, tetapi pada individu manusia gitu. Nah, ini nanti di lain waktu dibahas khusus ini. Apa yang disebut mahasiswa itu? Apa yang disebut orang? Apa yang disebut mahasiswa? Apa yang dimaksud dengan belajar itu? Apa yang dimaksud cinta dan alam itu? Ada semua ini penjelasannya itu. Tapi tidak dirinci di TWKM pertama. Cuma proses untuk menemukan pengertian ini ada rinciannya karena ada diskusinya itu. Jadi TWKM pertama memberikan jawaban. Kalau ditanya apa itu mahasiswa pencinta alam, ada jawabannya. Nah, gitu. Tetapi ini masih harus disempurnakan. Kenapa disempurnakan? Karena ilmu pengetahuan berkembang. Pendalaman-pendalaman terhadap kitab suci seperti Al-Quran juga makin berkembang atau makin terbuka gitu. Jadi ini bisa dipertajam gitu. Nah, itu yang ditemukan ya di era 80-90. Jadi kita lanjut periksa lagi di era 90 ke 2000. Ya, ini kilas balik era 80-90. Ternyata ada gitu. Tentang pengertian ini yang menarik juga untuk dibahas gitu, tapi tidak pada kesempatan ini. Kesempatan lain itu pembahasannya. Ya, selesai ini. Kita masuk di era 1990 ke 2000. Di era ini ya TWKM berlangsung juga, tetapi tidak ada pembahasan lagi, peninjauan ulang tentang pengertian tadi, definisi baru tidak ada lagi itu, karena forum TWKM sendiri itu sudah keluar relnya itu. Bayangkan saja ya, TWKM itu sekali diselenggarakan itu pesertanya itu bisa ratusan orang itu, ratusan peserta itu.
dari berbagai provinsi di Republik Indonesia itu. Banyak kan? Tetapi tidak ada satupun, tidak ada sorot kamera nasional tidak ada kamera yang menyorot forum ini, tidak ada. Bandingkan dengan forum-forum nasional mahasiswa lainnya itu. Kalau mereka kongres atau apapun itu sorot kameranya banyak tuh. Itu artinya forum-forum nasional yang lain itu dianggap penting. Tapi ini enggak. Memang banyak, tapi sorot kamera enggak ada. Itu artinya dianggap tidak penting bagi bangsa dan negara ini. Itu yang harus direnungi gitu. Sorot kamera ini jadi indikator. Harusnya kalau TWKM itu berlangsung, banyak pihak menunggu apa yang terjadi. Banyak pihak menunggu apa hasilnya itu. Karena diperhitungkan. Itu sebabnya sorot kamera ke situ. Tapi kalau sorot kamera tidak ke forum ini, artinya dianggap tidak ada itu. Nggak ada gunanya gitu. Apa efeknya bagi bangsa dan negara? Nggak ada. Nah itu harus direnungi ulang, dipikirkan ulang gitu. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik. Oke, kita kembali ke era 90 2000. Aktivitas kepencinta alaman skala nasional yang mendiskusikan hal-hal khusus dalam kepencinta alaman, seingat saya tidak ada ya, tahun 90 ke 2000 itu. Yang menyeruak di era 90-2000 itu adalah ada satu statement ya. Di era ini ada satu pernyataan. Pernyataan dari pihak militer. Waktu itu ABRI ya. Kalau tidak salah yang membuat pernyataan itu seorang jenderal ya. Mungkin Jenderal Ajat Sudrajat kalau tidak salah ini. Kalau saya tidak salah ya. Pokoknya dari pihak militer itu. Pihak militer, ABRI ya, waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, itu mengatakan begini. Kemampuan secara kualitas, kemampuan atau kualitas mahasiswa pencinta alam itu sudah dianggap sama dengan militer.
Ini penting, ini pernyataan untuk direnungi. Pihak militer mengatakan kemampuan mahasiswa pencinta alam itu sudah dianggap sama dengan militer. Mereka, mahasiswa pencinta alam itu, tinggal dipersenjatai. Nah, itu. Jadi yang membuat berbeda cuma satu. Mahasiswa pencinta alam belum punya senjata. Itu pernyataan luar biasa itu. Artinya, pihak militer mengamati perkembangan mahasiswa pencinta alam. Dan hasil pengamatan mereka keluarlah statement itu, keluarlah pernyataan itu. Kemampuan, kualitas mahasiswa pencinta alam sudah dianggap sama dengan militer. Mereka tinggal dipersenjatai. Itu maknanya sangat luas itu. Nah, itu juga bisa berkonotasi sebagai satu pernyataan politik. Nah, ini poin pertama yang ada. Kedua, jadi poin pertama bicara tentang kualitas dari mahasiswa pencinta alam. Itu luar biasa. Nah, ini tanda luar biasa. Tentunya pernyataan ini bukan hanya diletakkan oleh kemampuan daya jelajahnya secara fisik, tetapi cara berpikirnya itu, kualitas berpikirnya itu sudah dianggap luar biasa oleh pihak militer. Kedua, kurang lebih ada 5 instansi yang memperebutkan mahasiswa pencinta alam. Ada 5 instansi berusaha untuk memperebutkan mahasiswa pencinta alam. Artinya berusaha untuk dalam kendali mereka itu. Karena ini tadi kualitasnya. Apa-apa saja itu. Yang pertama militer. Kedua waktu itu Menpora. Tiga, Kementerian Pendidikan, Mendikbud. Keempat, Kementerian Lingkungan, KLH. Yang kelima, Kementerian Sosial. Jadi posisi mahasiswa pencinta alam di era 92.000 karena berkualitas, sehingga ada 5 instansi itu memperebutkannya. Luar biasa kan? Nah, tentunya mereka alat ukurnya ada. Masa pencinta alam yang mana?
Nah, gitu. Itu ada alat ukurnya. Alat ukurnya tentu dilihat dari prestasi-prestasinya mereka. Nah, gitu. Jadi ketahuan indikator yang digunakan oleh kelima instansi itu ketahuan. Itu cukup dilihat dari prestasinya itu. Itu harus disampaikan karena jangan sampai ada yang kegeeran tuh. Oh, saya masuk pecinta alam tidak punya prestasi. Nah, bukan Anda yang dimaksud itu. Nah, kita lanjut. Dari kelima instansi ini, yang serius untuk memperebutkan masa pencipta alam, kita gunakan kata memperebutkan saja ya, yaitu militer. Ini serius. Kita sebut serius karena ada sikapnya, ada tindakannya gitu. Kita lanjut. Jadi yang serius itu adalah militer. ABRI waktu itu. Tanda keseriusannya, mereka mensupport Wanadri. Maksudnya bagaimana? Mereka mensupport Wanadri. Waktu itu Wanadri menjadi tuan rumah Gladian 10. Mereka mensupport itu tentu berbagai fasilitas ya, disupport itu. Berharap dalam Gladian ini diarahkanlah mahasiswa pencinta alam itu, diarahkan menuju ke sesuai dengan keseriusannya militer atau ABRI itu. Saya pikir itu logis, wajar, waras itu sangat logis tuh. Logik ya, karena waktu itu militer atau ABRI berkepentingan untuk menjaga seluruh wilayah Republik ini. Tugasnya mereka itu, kewajiban mereka itu. Militer atau ABRI atau TNI memang punya kewajiban itu untuk memastikan wilayah-wilayah Republik ini itu berdaulat. Nah, sementara kualitas masa pencinta alam, daya jelajahnya baik dalam berpikir maupun dalam bertindak itu sudah dianggap luar biasa oleh militer itu.
Nah, melalui Gladian 10 ini berusaha dibenahi, diarahkan menuju kepada apa yang menjadi sikap dari TNI. Nah, sebenarnya tidak ada masalah itu. Itu baik-baik saja lah itu. Nah, sewaktu pelaksanaan Gladian 10 ini, Wanadri sebagai tuan rumah mengadakan kampanye. Ya, kita pakai istilah kampanye saja lah itu. Mereka datangi beberapa wilayah, terutama di Pulau Jawa. Persentase soal Gladian 10 itu. Jadi boleh dikata Gladian 10 itu puncak Gladiannya sebenarnya itu. Nah, sayangnya ketika berkampanye itu muncul persoalan. Apa persoalannya itu? Nah, saat kampanye ini ada persoalan. Apa persoalannya? Gladian 10 Wanadri itu tuan rumah. Ya wajar lah, karena ide Gladian itu kan memang lahir dari Wanadri itu. Boleh dikata miliknya Wanadri itu. Nah, kalau kita lihat tagline Wanadri, tertulis tagline di bawahnya itu, pendaki gunung, penempuh rimba. Tagline-nya Wanadri. Kalau kita mengerti ilmu adventure, ya, saya ulangi, kalau kita mengerti ilmu adventure, tagline ini adalah tagline adventure. Hanya di ruang adventure kita temukan kalimat atau kata pendaki gunung, penempuh rimba, pemanjat tebing, penelusur gua. Nah, itu di banyak orang pakai kata adventure tapi tidak ngerti ilmunya itu. Itu yang kebablasan banyak. Nah, lebih celaka lagi kalau adventure disamakan dengan petualangan. Nah, itu tambah kacau itu. Jangan suka menerjemahkan itu. Nah, ini tagline-nya Wanadri ini. Tetapi waktu itu untuk kepentingan Gladian 10 yang disupport tadi itu, mereka sewaktu kampanye ditambah pendaki gunung, penempuh rimba, dan pencinta alam. Itu mereka tambah, itu jadi persoalan.
Karena yang dipahami Wanadri itu bukan organisasi kepencinta alaman itu. Itu juga secara tegas Wanadri pernah menyampaikan sewaktu ekspedisi Sampurna ke Himalaya itu. Itu ada pernyataan, kami bukan organisasi kepencinta alaman. Gitu. Ya memang, karena tagline-nya adventure. Itu tidak menjadi persoalan, justru kejujuran itu bagus tuh. Nah, cuma, mengapa tiba-tiba pada Gladian 10 muncul kata dan pencinta alam, itu yang dipersoalkan. Makanya berefek kepada sejumlah organisasi mahasiswa pencinta alam, khususnya di Pulau Jawa itu, menjadi tidak terlalu respect dengan Gladian 10. Kita tidak tahu aspek politik di baliknya seperti apa, itu belum dikaji lebih jauh itu. Yang pasti faktanya, realitasnya seperti itu kejadiannya itu. Itulah sebabnya pada Gladian 10 itu berusaha dikeluarkan, saya pakai kata berusaha ya, dikeluarkan kurikulum kepencinta alaman ya. Jika belum ditahu apa kurikulum atau silabus. Karena banyak orang tidak bisa bedakan mana kurikulum, mana silabus tuh. Sudah, akhirnya ya rame, Gladian 10-nya rame, berlangsung bagus. Tetapi misi support tadi itu terputus. Nah, itu. Di sini juga tidak ada definisi ataupun pengertian pencinta alam itu atau masuk pencinta alam, tidak ada. Karena memang bukan tempatnya untuk pembahasan itu. Gladian itu kan artinya latihan bersama itu. Gladian itu pada dasarnya latihan. Nah, itu latihan bersama lah. Kata latihan itu menjurus ke aspek yang sifatnya keterampilan. Makanya diikuti oleh siapapun ya terserah gitu. Siapapun boleh nimbrung dalamnya itu. Namanya saja latihan. Dan dalam sejarahnya juga kan memang dari Wanadri itu. Sebutan Gladian awalnya internalnya mereka. Nah, gitu. Kemudian membesar seperti menjadi yang seperti sekarang gitu kalau masih ada. Cuma yang mengherankan mengapa tiba-tiba ini judulnya menjadi judul Gladian Pencinta Alam. Nah, itu sebenarnya ada keheranan di situ itu.
itu saja isu yang di era 90 ke 2000. Tidak ada isu-isu yang luar biasa, terutama terkait definisi atau pengertian masa pecinta alam, tidak ada itu. Jadi dalam sejarah sebutan pencinta alam sejak ditemukan tahun 53, itu cuma satu kali aja itu keluar pengertian. Itu pun pengertian masa pecinta alam yang dikeluarkan pada forum TWKN pertama itu. Selebihnya tidak ada. Tidak banyak disampaikan di 90 ke 2000 itu. Tapi kalau aspek-aspek prestasi-prestasi ya banyak tuh. Kita bahas di lain waktu. Organisasi-organisasi mana saja yang punya prestasi luar biasa itu. Jadi tidak ada di era 90 ke 2000 itu tidak ditemukan definisi atau pengertian pencinta alam atau mahasiswa pencinta alam. Tidak ada. Itu kesimpulan yang didapat. Kemudian jelang tahun 2000 terjadilah reformasi. Muncullah reformasi. Pasca reformasi, segala-galanya jadi liar. Itu yang terjadi sampai hari ini. Sebelum reformasi, di era Orde Baru tidak ada korupsi itu. Pasca reformasi, wah korupsi di mana-mana terjadi itu. Itu aja bedanya. Jadi liar. Dan itu mempengaruhi mentalitas orang-orang yang ada di negeri ini itu. Kaget, tiba-tiba bisa bikin apa saja gitu. Nah, setelah 2000 sampai ke 2023 ini tidak ada. Tidak ada hal-hal yang sifatnya intelektual, tidak ada itu. Malah justru banyak hal yang negatif muncul itu. Lihat saja lokasi-lokasi tempat berkegiatan itu. Semua pada rusak. Citra, image pencinta alam dan mahasiswa pencinta alam itu jatuh. Kalau sebelumnya itu sangat dikagumi oleh sekian instansi, sekarang tidak jatuh. Nah, jadi penelusuran mencari tahu definisi dan pengertian tersebut berakhir di sini ya, 90 2000 ke 2023 enggak ada. Enggak usah dicari itu. Tanpa dicari ditahu lah itu, tidak ada itu.
itu seiring dengan kacaunya sistem pendidikan, berubahnya sistem. Makanya di 2000, era 2000 ke 2023 ini tanda tanya. Ini sistemnya kita jahiliyah ini. Makanya di sistemnya jahiliyah ini wajar kalau semua orang akan membenarkan dirinya jika dirinya jahil. Karena sistemnya jahiliyah. Jadi tidak usah heran lah banyak masalah di negeri ini. Ini nanti bisa dibahas secara khusus nih. Harusnya forum TWKM atau para pengguna mahasiswa pencinta alam itu mengkaji sistem seperti ini tuh. Tapi kan tidak mau kaji bagaimana kualitas berpikirnya, tanda tanya itu. Jadi tidak mampu mengambil peran dalam kehidupan berbangsa bernegara, enggak ada. Justru banyak hal-hal yang seharusnya tidak terjadi itu. Kembali kepada kita semua, kembali kepada mereka-mereka para pengguna sebutan pencinta alam dan masa pencinta alam itu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa penting itu definisi? Kenapa penting itu pengertian? Nah, itu harusnya kalau kita sekolah ya tidak usah bertanya seperti itu. Karena itu pelajaran-pelajaran dasar kalau di kampus itu. Nah, lucu kalau mahasiswa tidak ngerti itu. Kenapa pentingnya definisi ataupun pengertian itu. Ini lucu itu. Kalau tidak tahu ya berarti memang sistemnya kita jahiliyah, mau-maunya gitu. Terserah mau-maunya gitu. Makanya efeknya banyak tuh. Salah satunya itu rusak Gunung Bulu Bawakaraeng itu. Karena Gunung Bulu Bawakaraeng masuk ke dalam sistem yang jahiliyah itu. Yang memerintah negeri ini bukan pemerintah itu. Yang memerintah itu sistem, bukan pemerintah. Nah itu. Ini sistemnya. Siapapun yang masuk di kekuasaan, selama sistemnya seperti ini, jahiliyah sama juga semuanya itu. Ini sentilan-sentilan akhir live malam ini pasti tidak ditemukan. Nah, itu. Nah, tentu live berikut kita coba mengkaji lalu apa sebenarnya itu pencinta alam atau mahasiswa pencinta alam kayak gitu. Sekira gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, informasi yang kami berikan bisa membuat kita berpikir itu untuk memperbaiki citra kepencinta alaman itu.
terutama generasi muda. Nah, gitu. Jadi era 2000 ke 2023 juga tidak ada. Ya. Jadi selanjutnya apa? Tanggung jawab itu ada di generasi muda itu. Pada generasi muda. Jadi generasi muda yang harus diberi keilmuan, diberikan pengetahuan itu. Tapi kan itu tidak mudah. Karena di sistem yang seperti ini, yang jahiliyah ini, seluruh upaya pencerdasan itu tidak disuka. Di sistem yang jahiliyah itu ada pihak yang tidak ingin generasi muda itu cerdas. Nah, itu. Jadi pada sistem jahiliyah itu tidak suka generasi muda cerdas. Makanya upaya-upaya mencerdaskan generasi muda itu selalu akan dimatikan, dihambat. Itu yang menjelaskan akun-akun FB untuk membuat cerdas generasi muda. Itu pada dihacker, dicuri gitu. Karena ada pihak yang tidak suka generasi muda cerdas. Tetapi menjadi kewajiban kita untuk mencerdaskan generasi muda. Itu kewajiban itu. Dan kewajiban generasi muda itu belajar mencerdaskan diri itu. Itu kewajibannya itu. Sehingga tidak usah heran upaya pencerdasan itu selalu tidak disuka. Bahasa ungkapannya begini. Ada tetangga memotong ayam tetangganya. Kenapa ini tetangga mau motong ayam tetangganya? Karena ayam tetangganya itu suka membangunkan orang. Nah, itu. Kita berada di sistem seperti ini. Ada tetangga mau motong ayam tetangganya, menyembelih itu ayam tetangganya, dia bunuh ayam tetangganya. Karena ayam tetangganya itu suka membangunkan orang.
maksudnya seluruh upaya untuk membuat orang-orang sadar, seluruh upaya untuk menyadarkan orang, seluruh upaya untuk membuat generasi muda menjadi sadar dan cerdas, itu tidak disuka. Nah ini bahasanya. Kayaknya tidak usah heran akun-akun yang bersifat mencerdaskan itu dipreteli, dicuri oleh para pencuri gitu. Karena ini. Jadi ada yang terganggu kalau generasi muda cerdas, ada yang terganggu itu. Mereka tidak ingin generasi muda cerdas supaya mereka bisa berkuasa terus gitu. Mereka takut generasi muda cerdas. Bahasa kiasnya seperti ini. Oke. Saya tutup live malam ini dengan potongan nasihat seperti ini. Ada tetangga memotong ayam tetangganya karena ayam tetangganya itu suka membangunkan orang. Nah, gitu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi satu inspirasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan, ya, terutama untuk generasi muda. Mohon maaf jika ada kata, diksi, atau apapun yang kurang berkenan, itu hanya retorik saja untuk menegaskan bahwa begitu pentingnya mencerdaskan generasi muda itu. Mudah-mudahan yang kami sampaikan memberikan manfaat dan kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada di bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whisper in the sounds of silence.